tadi kita sudah membahas mengenai studi kasus Greenpeace. Sekarang kita akan membahas tentang studi kasus Harmony Foods, perusahaan makanan kemasan dari Amerika Serikat yang mau ekspansi ke dua negara baru, yaitu Tiongkok dan Australia. Jadi keduanya ini punya tantangan masing-masing yang sangat berbeda. Jadi tidak bisa disamakan strateginya mereka. Jadi tantangan di Tiongkok itu, karena di Tiongkok ini mereka buka pabrik produksi, jadi tantangannya itu mereka perlu rekrut ribuan pekerja dan beberapa manajer lokal. Tapi masalahnya bukan cuma jumlah, tapi juga cara kerja mereka di sana yang lebih menghormati hierarki, dan ternyata mereka tidak suka komunikasi terlalu langsung. Dan juga kompleksitas hukum ketenaga kerjaan, termasuk tantangan serikat pekerja yang berafiliasi dengan pemerintahan. Dan satu lagi, karena mereka pakai teknologi baru, banyak tenaga kerja yang harus dilatih dari awal karena belum punya skill khusus. Sedangkan tantangan di Australia beda lagi. Di Australia ini mereka tuh buka kantor pemasaran dan distribusi. Jadi pasti jumlahnya tuh lebih kecil tapi lebih skilled. Jadi tantangannya itu Australia ini punya budaya kerja yang lebih egaliter dan individualistik. Jadi semuanya setara, bawahan bisa langsung kasih pendapat tanpa takut, dan sistem hukum ketenaga kerjaannya jauh lebih ketat. Serikat itu kuat proses PHK dan tidak bisa asal, dan upah minimumnya itu tinggi. Terus digitalisasi di sektor pemasarannya juga tuh cepat. Jadi mereka juga harus adaptasi sama teknologi di sana. Jadi selain ada tantangan, di sini juga ada beberapa pertanyaan mengenai studi kasus Harmony Food. Jadi yang pertama itu ada perbedaan budaya signifikan menurut Hofstede, yang dimana power distance atau jarak kekuasaan Tiongkok ini tinggi dan orang lebih tunduk pada atasan. Jadi Australia ini rendah, jadi semua itu dianggap setara. Dan yang kedua itu individualisme, di mana di Tiongkok ini kolektif itu penting, sedangkan di Australia orang ini sangat menjunjung kebebasan individu. Makanya sistem manajemen kinerja itu juga harus beda. Di Tiongkok lebih cocok metode yang formal dan fokus kerja tim. Jadi kalau di Australia ini kasih pendekatan yang terbuka terus transparan, dan kasih apresiasi secara individu. Dan pertanyaan kedua ini ada di soal hukum tenaga kerja dan serikat pekerja di dua negara. Jadi di Tiongkok ini proses PHK itu sangat ketat dan cukup ribet, harus ikuti banyak regulasi. Serikat pekerja memang ada, tapi biasanya dikontrol pemerintah. Sedangkan di Australia, serikat pekerjanya aktif, negosiasinya kolektif jalan, dan proses PHK juga harus adil dan jelas. Malah kadang di Australia ini harus diskusi dulu sama serikat. Jadi manajemen Harmony Foods harus mengerti dan siap adaptasi sama kepribadian lokal, dan tidak bisa pakai sistem yang sama seperti di Australia. Dan pertanyaan yang ketiga mengenai teknologi global di rekrutmen dan pelatihan. Jadi Harmony Foods ini bisa terbantu sangat bisa terbantu dengan AI, video interview otomatis, dan pelatihan online itu bisa dipakai di dua negara ini juga, Tiongkok dan Australia. Cuma tetap harus disesuaikan. Di Tiongkok komunikasinya itu tidak bisa terlalu to the point. Jadi pelatihan online itu harus dikemas dengan kultur lokal. Sedangkan di Australia ini karena digital ready, tinggal fokus bikin sistem training yang mandiri dan aging. Mungkin jadi bisa kita lihat ekspansi di kedua negara ini berbeda dan tidak bisa pakai strategi yang cuma satu. Jadi Harmony Foods ini harus fleksibel, wajib peka sama budaya, hukum, dan teknologi di tiap lokasi biar pengelolaan SDM-nya itu sukses. Jadi sekian dulu presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa jadi wawasan buat kita semua. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.